Om Swastiastu, kembali di channel YouTube Krishna Global. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian Atma dari beberapa ahli. Aham sarwasya pabhava mata sarvam prawartante. Itu matra bajantemam Buddha bawasyamu witaha, yang artinya aku ini asal mula segala yang ada. Dari aku segala sesuatu tumbuh. Pertama, mengetahui hal ini, orang bijaksana memujaku dengan cara menyanyikan namaku dengan sepenuh hati. Sabda kepribadian Tuhan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita bab 10 nomor 8. Setiap makhluk hidup memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Ide Sang Hyang Widiwasa meresap dan ada di mana-mana dan tidak berubah-ubah, yang disebut Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Dalam agama Hindu, Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman. Dalam Pustaka Suci Weda Parikrama disebutkan bahwa Eko Dewa Sarwa Bhutesu Guda Sarwa Wiyapi Sarwa Bhutaratma Karma Diaksha Sarwa Bhuta Diwasha Saksi Ceto Kewalon Niragnascha, yang artinya satu zat yang bersembunyi dalam setiap makhluk, yang mengisi semuanya, yang merupakan jiwa batin semua makhluk raja dari semua perbuatan yang tinggal dalam semua makhluk, saksi yang hanya terdapat dalam pikiran saya. Kutipan sloka di atas menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diresapi oleh zat yang disebut Atman. Dalam diri makhluk hidup terdapat Atman. Semua kegiatan yang kita lakukan, Atman menjadi saksinya. Atman yang terdapat pada setiap makhluk hidup bersumber dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencipta, pemelihara, dan pengembali seluruh isi alam semesta. Atman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia disebut Jiwatman. Jiwatman adalah Atman yang telah masuk ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan hidup. Apabila seseorang meninggal, maka Atmannya akan keluar dari tubuhnya. Banyak orang mengatakan bahwa Atma sama dengan roh. Namun sesungguhnya roh berbeda dengan Atman. Roh adalah badan astral atau badan halus yang membungkus Jiwatman yang telah meninggal. Roh inilah yang akan dilahirkan kembali dengan segala karma wasananya. Atman yang telah memasuki badan manusia akan terpengaruh sifat-sifat keduniawian. Atman yang terpengaruh sifat keduniawian menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Atman telah terbelenggu oleh badan manusia. Atman menjadi avidya. Menurut Advaita Vedanta, memahami Atman sebagai Brahman sebetulnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Sifat-sifat itu adalah sama-sama berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu. Maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Namun Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena terpengaruh oleh avidya atau kebodohan. Menurut Visistadvaita Vedanta, memahami Atman sebagai bagian dari Brahman. Ibarat sebiji buah delima, buah delima merupakan Brahman, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut Jiwatma. Jiwatma yang terdapat dalam diri benar-benar terlihat bersifat pribadi dan berbeda dengan Brahman. Sesungguhnya Jiwatman muncul dari Brahman dan tidak pernah
di luar Brahman. Tetapi sekalipun demikian, ia menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan sesuatu kepribadian selamanya. Menurut Dvaita Vedanta, memahami bahwa Atma berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lain. Setiap Atman memiliki pengalaman, cacat, dan sengsaranya sendiri. Atman itu kekal dan penuh kebahagiaan. Karena adanya hubungan dengan benda, Atma itu mengalami penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Selama Atman terbelenggu sifat keduniawian, Atma akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Demikian keyakinan adanya Atman yang terbelenggu oleh badan, indria, ahamkara, manas, budi, dan cita, sehingga tidak dapat memancarkan sinarnya yang asli dan terang. Sifat-sifat Atma sesungguhnya identik dengan Brahman. Itulah yang harus dicari, yang seharusnya dimengerti. Dia yang lebih menemukannya memperoleh seluruh alam semesta. Lebih jauh, seseorang yang telah maju kehidupan spiritualnya akan mudah merealisasikan Atman dalam dirinya. Dari mereka, cinta kasih yang sejati atau prema bersemi, tumbuh dan berkembang, mempengaruhi lingkungannya. Baginya, semua makhluk adalah satu keluarga, saling bersaudara. Wasudaiwa Kutumbaka. Demikian pandangan Atman dari beberapa para ahli. Semoga dapat bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, like dan subscribe. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.